Berita viral datang dari negeri Gajah Putih, Thailand. Seorang laki-laki berusia 43 tahun bernama Buncot, warga Ao Nang Krabi, Thailand Selatan, nekat membawa uang 2 kardus ke sebuah dealer mobil untuk membeli mobil impiannya secara kontan. Buncot yang merupakan penjual toko kelontong mengaku setiap hari menabung uang kertas yang setara dengan Rp8.900 selama 5 tahun. Setelah merasa tabungannya cukup, Buncot membuka celengannya dan berhasil mengumpulkan 2 kardus uang bat yang setara dengan Rp626 juta. Foto dan video Buncot ketika memperhatikan uangnya kepada petugas dealer mobil mencetak viral tak hanya di Thailand, tapi juga ke sejumlah negara ASEAN termasuk Indonesia. Mantap dong. Menabung, rajin menabung. Justru hebat banget, belinya Fortuner lagi, berarti kan nabungnya gede kalau 2 kardus ya. Salut bisa mengumpulkan uang sebanyak itu dalam jangka waktu 5 tahun begitu dia pakai cash lagi beli mobil ya. Dia saran. Keren banget ya, apalagi kalau dia benar-benar sampai bisa menyisihkan uangnya. Terus dia punya impian gitu, dia mau membeli apa gitu. Jadi itu benar-benar niat dari dia dan aduh itu keren banget sih. Bukan bermaksud pamer bisa membeli mobil kategori mewah, Buncot justru ingin menginspirasi generasi milenial agar rajin bekerja dan menabung bila ingin membeli barang agar tidak terlilit hutang. Saya kan ada gaji tiap bulan, jadi saya tuh benar-benar saya sisihin, saya tabung terus ya sampai saya bisa membeli rumah. Kalau diniatkan dari hati kita pasti bisa. Gitu. Apalagi kalau kita semangat, kita benar-benar kerja keras, kita semangat, pasti akan tercapai impian yang kita mau. Kalau misalkan memang mau nabung, ya mungkin di bank ya, dipercayakan ke bank. Takutnya kenapa udah nabung capek-capek, lama-lama uangnya udah banyak, tiba-tiba uangnya ini, apalagi uang kertas ya, uangnya ini kayak rusak, terus rusak serangga, dimakan serangga atau hilang, itu sayang banget kayaknya. Terserah dia mau nabung di mana kayak, maksudnya ya penting kan nabung gitu, mau bentuknya medianya kardus kayak, mau ditanam di tembok rumah kayak, penting nabung sama aja gitu menurut gue. Komedian Kiwil dibuat gerah oleh sikap 2 mantan istrinya Rohimah Ali dan Meggy Wulandari. Kiwil merasa kebahagiaannya dengan Fenty Vigianti, istri keempatnya, terusik oleh pernyataan Rohimah dan Meggy di media sosial dan hiburan yang terkesan menyebutnya sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab. Beberapa waktu lalu, Rohimah, mantan istri pertama Kiwil, memang menyebut komedian bernama asli Wildan Delta itu tidak memberikan nafkah selayaknya kepada anak-anak hasil pernikahan mereka. Meski tidak sefrontal Rohimah, Meggy, mantan istri kedua Kiwil, juga menyindir Kiwil tidak rutin memberikan nafkah bulanan kepada ketiga buah hati mereka. Dengan nada sedikit emosi, Kiwil yang diwawancarai bersama Fenty memperingatkan Rohimah dan Meggy agar berhenti menghujatnya di depan publik. Jika Rohimah dan Meggy merasa terbebani dan kewalahan merawat anak-anaknya, Kiwil bersedia menampung semua anaknya. Sebenarnya agak risih juga sih ya, cuma karena memang keluar dari mulut semuanya juga, saya cuma ambil keputusannya aja lah gitu loh. Nggak usah banyak berbicara, nggak usah banyak komentar. Kalau sudah tidak sanggup dan mampu ya, kembalikan itu kepada bapaknya gitu, kepada ayahnya, kepada papahnya ya. Ayo kembalikan aja, insya Allah saya akan amanah gitu. Jadi jangan lagi diomongin bahwa Kiwil nggak tanggung jawab, Kiwil ninggalin anak-anak, ini. Jangan ketika ada sakit, ada luka, baru kasih ke saya. Sebagai istri, Fenty juga mendukung Kiwil untuk mengambil alih hak asuh anak-anaknya, andai Rohimah dan Meggy sudah tidak sanggup lagi merawat dan membiayai mereka. Fenty berjanji akan menjadi ibu sambung yang baik dengan menerapkan pola asuh yang disepakatinya dengan Kiwil. Udah titip semua nomor telepon saya ke istri saya, ke saya langsung, saya ini ya. Kalau kamu ada apa-apa, ya, mau berkeluh kesah, mau ngomong apa, telepon papa, ya. Mau anak saya dari Meggy mau telepon, ya. Sekarang saya udah bilang sama istri saya, telepon saya aktif 24 jam. Saya hanya minta sama kamu, tolong tanggung jawab kamu sama anak-anak, jangan lepas. Saya kan hanya bilang begitu. Sebelum menikahi Fenty secara resmi, Kiwil menikah siri dengan pengusaha kuliner asal Bandung itu.
Pernikahan Siri Kiwil dan Fenty itulah yang membuat Rohimah menggugat cerai komedian yang sudah mendampinginya selama 22 tahun itu. Rohimah resmi cerai dari Kiwil pada 10 Februari 2021 silam dan tak meminta nafkah anak kepada Kiwil karena sepakat hak asuh anak diasuh bersama. Setelah cerai dari Kiwil, Rohimah sempat menikah dengan pria Turki Zeki Bayrak dengan alasan agar suami barunya itu bisa membiayai anak-anaknya yang masih sekolah. Pernikahan Rohimah dengan pria Turki itu tak lepas dari peran Eva Belishima, mantan istri ketiga Kiwil sebagai mak comblang. Namun setelah 6 bulan bermukim di Istanbul, Rohimah pulang membawa kabar duka ia bercerai dari Zeki Bayrak. Setelah menjanda dan kembali ke Indonesia, Rohimah harus banting tulang untuk membiayai anak-anaknya. Namun kerasnya kehidupan membuat Rohimah harus menjual rumah peninggalan Kiwil yang terletak di Parung Panjang, Bogor demi membayar biaya pendidikan anak-anaknya. Sebagai mantan suami, Kiwil merasa prihatin dengan nasib Rohimah. Namun ia menganggap kepedihan Rohimah tidak seberapa dibandingkan kepedihan yang harus dijalaninya bertahun-tahun. Mengapa Kiwil merasa hatinya lebih sakit dari Rohimah? Komitmen itu kan bukan dari saya, dari yang minta cerai itu gitu loh. Jangan bicara soal materi yang saya berikan, tapi tanyakan bapak itu sakitnya itu 100 kali lipat dari sakitnya perempuan. Cuma bedanya laki-laki itu nggak pernah mau diomongin gitu loh. Cukup saja dirasakan betapa sakitnya hidup jauh dari anak gitu loh. Jauh dari anak itu sakit buat saya gitu loh. Kalau banyak nanti alasan komen gini begini. Buat saya biar sakit ini saya yang merasakan ya. Tapi saya bilang juga kepada semuanya gitu loh. Kalau memang udah nggak sanggup ya, nggak mampu mendidik anak saya, merawat anak saya, kembalikan kepada bapaknya. Jadi memang sih jujur aja ada kerinduan yang saya pendam gitu. Cuma biarlah Allah yang akan menjawab semuanya. Sementara itu, perceraian Kiwil dengan Meggy Wulandari diputuskan secara fair stake pada 10 Agustus 2020. Meggy tidak menuntut harta gonogini dan nafkah anak karena ia merasa bisa membiayai anak-anaknya. Namun beberapa waktu lalu, Meggy menyindir Kiwil. Kewajiban nafkah seorang bapak yang berpisah hidup tidak putus selama hidup. Maka jika lalai, itu dosanya sendiri. Dan pahala besar bagi ayah sambung yang ikhlas menafkahinya, anak-anak sambung seperti anak kandungnya sendiri, dengan kasih sayang dan ketulusan. Ikhlas tulus karena Allah. Oh enggak, terutama Meggy ya, Meggy udah telepon mama ya? Iya, pernah telepon? udah pernah telepon. Meggy udah pernah telepon. Sekarang sih baru membuka, katanya pengennya gitu, komunikasi antara anak-anak sama papanya gitu. Udah komunikasi lah. Udah ada beberapa kali telepon saya menghubungi gitu. Minta komunikasi yang intens aja dengan anak-anak. Lantas bagaimana reaksi Kiwil ketika dirinya dibanding-bandingkan dengan Muhammad, suami baru Meggy yang notabene adalah ayah sambung dari ketiga anaknya? Nggak bener lah ya. Sekarang gini aja, kalau memang ada pertanyaan itu dari mantan-mantan saya bahwa saya sebagai suami yang tidak bertanggung jawab, saya tanya, kalau kamu sudah tidak mau bertanggung jawab terhadap anak-anak saya, serahkan kepada bapaknya. Karena jadi kalau misalnya nggak ada uang, nggak ada keperluan, anak-anak nggak pernah komunikasi. Jadi kalau misalnya anak-anak komunikasi dengan papanya atau dengan saya sendiri itu karena ada uang, ada keperluan uang. Kalau misalnya sekedar nanyain papanya sehat, sekedar nanyain keluh kesah seorang anak ini nggak pernah. Kalau misalnya ada kebutuhan uang, baru mereka membuka komunikasi. Itu yang ininya mah. Padahal kita kalau ada ya kita kirim ya. Kirim kok. Gitu sekemampuan kita. Besar kecil pasti kita semua kirim. Rata, dari semua anak-anak saya rata semua. Gitu. Mungkin karena Reza ya, belum pernah karena Reza tuh di pondok. Di pondok. Saya nggak pegang nomor HP-nya, saya nggak pegang nomor rekeningnya. Anak-anak yang dipegang nomor rekeningnya saya kirim. Bahkan imam saya sayang dan cinta sama Allah, otomatis dia akan menjaga saya karena saya ini adalah istrinya, amanah Allah juga anak-anaknya. Kasus KDRT yang dilaporkan presenter Zeda Salim masih diproses di Polres Metro Bekasi. Kemarin Zeda yang ditemui tim Star Pro mengaku kesal dengan ulah suami sirinya, Habib Ali bin Jindan, yang terkesan memperlambat proses penyidikan dengan 3 kali mangkir dari panggilan kepolisian. Pada panggilan keempat, Habib Ali yang dipanggil secara paksa di pondok pesantrennya bersedia memenuhi panggilan tim penyidik. Lalu benarkah Habib Ali bin Jindan sudah ditetapkan sebagai tersangka? Setahu saya kemarin berdasarkan hasil press conference ya bersama lawyer untuk
Oknum Habib AJ ini sudah dipanggil oleh pihak penyidik Polres Metro Bekasi. Hanya mungkin dia 3 kali mangkir. Jadi saya udah sampai setengah tahun ini lama prosesnya. Ya, dari Juli akhir Agustus sampai bulan Desember udah hampir setengah tahun. Yang membuat lama adalah karena dia sering mangkir dari panggilan polisi. Entah apa alasannya. Panggilan pertama mangkir, panggilan kedua mangkir, panggilan ketiga mangkir. Sampai akhirnya pihak penyidik mendatangi pondok pesantrennya. Pondok pesantrennya didatangi oleh tim kepolisian. Dia diminta untuk hadir untuk memenuhi panggilan penyidik. Tapi akhirnya dia hadir. Artinya yang saya tahu dia sudah diperiksa, saya sudah diperiksa, saksi-saksi sudah diperiksa. Dan beberapa saksi ahli, psikolog forensik juga sudah menyerahkan hasilnya, dan sekarang visum psikiatrum di Rumah Sakit Polri juga hasilnya diserahkan ke penyidik langsung dari Rumah Sakit Polri. Jadi sampai detik ini saya belum diceraikan sesuai syariat. Tak cuma KDRT terhadap istri-istrinya, Zeda menyebut suami sirinya itu telah melakukan kekerasan terhadap perempuan lain yang bukan istrinya. Zeda mengaku sudah berkomunikasi dengan perempuan Malang yang menjadi korban kekerasan suami sirinya itu. Karena terpanggil untuk membela kaumnya, Zeda membuat surat terbuka untuk Presiden dan Kapolri agar mengusut tuntas dugaan kekerasan yang dilakukan Habib Ali bin Jindan. Saya Zeda Salim memohon kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Kapolri untuk memberikan perhatian khusus terhadap kasus dugaan KDRT yang saat ini masih dalam penyelidikan di Polres Metro Bekasi. Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, kasus saya saat ini sudah memasuki kurun waktu setengah tahun lamanya. Namun belum ada kepastian hukum atau penetapan tersangka terhadap terlapor Oknum Habib AJ. Saat ini saya sudah selesai menjalani pemeriksaan visum psikiatrum di Rumah Sakit Polri. Setiap hari psikis dan mental saya terluka. Walaupun sudah memasuki waktu setengah tahun, namun terlapor masih bebas berkeliaran. Banyak sekali perempuan-perempuan yang menghubungi saya yang mengaku menjadi korban Oknum Habib AJ. Kiranya Bapak Presiden dan Bapak Kapolri bisa menyaksikan, bisa melihat, merasakan jeritan hati saya dan memberi perhatian khusus pada kasus saya ini.